Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kemarin kita sudah bahas semua pabrikan, Honda, Yamaha, Aprilia, KTM, dan bahkan Suzuki yang mau balik lagi ke MotoGP. Sekarang saatnya kita bahas mesin kelima sekaligus mesin pemenang MotoGP berturut-turut sejak tahun 2022. Nah, apakah masih akan mendominasi di musim 2025? Nampaknya masih sulit dikalahkan. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Ducati. Setelah memenangi mesin 3 tahun berturut-turut sejak 2022 sampai 2024, nampaknya tak membuat Gigi D'Aligna berhenti untuk menyempurnakan motornya. Bahkan untuk persiapan tahun 2027 pun, nampaknya Ducati sudah sangat siap. Bahkan ketika Yamaha sedang mau mencoba mesin V4 bulan ini atau akhir tahun 2024, tahun 2025 Ducati sudah mengincar untuk bisa mencoba versi 850cc-nya untuk regulasi tahun 2027. Gigi D'Aligna mengatakan dia berharap dapat melihat prototipe awal Ducati MotoGP 2027 di rintasan tahun depan. Untuk musim 2027, motor MotoGP akan mengalami perubahan formula paling radikal sejak diperkenalkan mesin 1000cc pada tahun 2012. MotoGP akan beralih ke Formula 4 tak 850cc dengan aerodinamika yang dikurangi dan perangkat ketinggian pengendara dilarang sama sekali. Sementara, semua pabrikan merahasiakan rencana pengembangan mereka untuk tahun 2027. Manajer umum Ducati telah memberikan gambaran sekilas tentang kapan dia mengharapkan prototipe pertama merek tersebut akan berjalan di lintasan. Kami sedang mengusahakannya, kata D'Aligna sebelum uji coba Barcelona tentang regulasi 2027. Kami punya beberapa ide baru. Kami sedang mengerjakannya. Sekarang, sulit untuk menentukan jadwalnya. Sekarang kami hanya punya ide saja, tapi saya rasa tahun depan sudah pasti. Sebagai bagian dari perubahan regulasi untuk tahun 2027, produsen non-konsesi akan terikat pada pembekuan pengembangan mesin sejak awal kampanye 2025. Hal ini akan memberikan penekanan ekstra pada pengembangan musim dingin Ducati untuk tahun 2025, karena berupaya mempertahankan posisi dominannya dalam kejuaraan. Dan soal GP25, Pecco Bagnaia menjelaskan bahwa adanya perbedaan dengan GP24 yang dia gunakan terakhir untuk bertarung di kejuaraan. Gap antara GP23 dan GP24 tahun ini terbukti sangat besar. Dengan Bagnaia menyatakan pada hari Selasa bahwa basis motor 2025 lebih kuat daripada sebelumnya pada titik yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Apakah GP25 berbeda? Kami harus mengatakan bahwa kami menguji banyak hal hari ini dan GP25 menurut saya merupakan dasar yang baik untuk memulai mengembangkan dan meningkatkan. Saya rasa tim dan teknisi kami akan bekerja keras musim dingin ini, karena kami perlu sedikit meningkatkan dasar yang telah kami uji. Beruntungnya, saya dan Marc Marquez punya perasaan yang sama tentang motor. Dan ini sangat penting untuk bergerak ke arah yang sama dalam pengembangan dan ini hebat. Dari segi handling, GP24 dalam pengereman masih lebih baik. Tahun ini, saya banyak berkembang di GP24 dalam hal pengereman. Jadi, kami harus berusaha keras untuk mencapai arah yang sama. Namun GP25 memiliki stabilitas yang baik dalam hal tikungan cepat. Ini bagus. Mesin barunya juga sangat kuat. Biasanya, kami tidak pernah memulai pada titik ini dengan motor baru. Kami selalu perlu melakukan beberapa pekerjaan, namun kali ini, dasar motornya sudah bagus dan saya senang karenanya. Dia menambahkan, saya kira perbedaan antara GP24 dan 25 sudah cukup besar. Dan saya kira tidak akan membuat langkah besar bagi uji coba Malaysia, karena saya kira langkah itu sudah ada di sini. Tapi, kami perlu mengaturnya, juga dalam hal setup, kami perlu menyesuaikan dengan motor baru. Sedangkan jadwal tesnya sendiri, musim GP 2025 akan menampilkan 3 tes dalam musim bersama dengan 2 acara pramusim yang direncanakan dan hari balapan pasca musim tradisional. Kalender pengujian musim 2025 dimulai pada hari Selasa minggu lalu setelah Grand Prix Solidaritas di Barcelona. Balapan akan dilanjutkan pada tanggal 5-7 Februari tahun depan di Malaysia, dengan uji coba selama 3 hari di Sepang untuk pembalap penguji dan pemula mulai tanggal 31 Januari sampai 2 Februari. Tes pramusim terakhir akan berlangsung pada 12-13 Februari di Buriram menjelang musim 2025 yang dimulai dengan GP Thailand pada 28 Februari. Sedangkan untuk penerima konsesi memiliki kebijakan tak terbatas dalam pengujiannya.
Di Ducati, dua pembalap resmi Ducati mengungkapkan kemiripan pendapat soal kesan GP25. Pecco Bagnaia menegaskan dia dan Marc Marquez telah membahas masukan mereka untuk Ducati 2025. Ini adalah hari yang positif, kata Bagnaia tentang race tersebut. Sepeda baru ini sudah bekerja baik dan menunjukkan potensi besar. Marc dan saya banyak berdiskusi untuk saling membandingkan masukan kami. Dan meskipun kami memiliki gaya berkendara yang berbeda, kami beruntung bisa memiliki kesan yang sangat mirip terhadap motor tersebut. Marc Marquez menambahkan, senang rasanya kembali bekerja sebagai pembalap pabrikan. Di tim pabrik, pengujiannya selalu sedikit berbeda. Anda harus mencoba banyak hal dan memberikan umpan balik secepat mungkin. Kami terutama berfokus pada pengembangan GP25. Mencoba menentukan apa yang lebih baik dan apa yang lebih buruk dibandingkan dengan motor yang saya kendarai tahun ini. Pada akhirnya, kami juga membuat perbandingan dengan GP24. Beberapa aspek masih perlu ditingkatkan, karena tidak mudah untuk tampil di lintasan dengan motor baru dan sudah berada di level yang sama dengan motor yang digunakan tahun lalu. Hal baiknya adalah, masukan saya dan Pecco sangat mirip. Yang hal itu akan membantu menyederhanakan pekerjaan para teknisi di rumah selama musim dingin. Secara keseluruhan, keseimbangannya positif dan saya senang. Dan juga dari internal Ducati mengatakan motor ini cocok untuk Marc Marquez. Marc Marquez berhasil beradaptasi dengan GP23 yang dikendarainya tahun ini di Gresini. Tapi butuh waktu setengah musim baginya untuk benar-benar mendapatkan hasil maksimal dari paket tersebut. Kini, dia bergabung dengan Pecco Bagnaia di tim pabrikan. Marquez harus beradaptasi lagi. Setelah GP24 membuat kemajuan yang terdokumentasi dengan baik dibandingkan pendahulunya, sepeda motor baru ini memiliki beberapa evolusi menurut pembalap penguji Michel Pirro. Pembalap asal Italia itu menduga hal itu dipicu oleh komentar Bagnaia, tetapi perkembangan tersebut juga dapat membantu Marc Marquez. Motor ini lebih cocok untuk para pembalap, jadi motor ini tidak akan hanya kompetitif untuk Pecco Bagnaia saja. Namun, juga akan sangat mudah untuk dikendarai oleh Marc Marquez. Tentu, ini akan mendorong mereka berdua untuk berjuang memperebutkan gelar juara tahun depan. Sedangkan yang paling ditunggu adalah tanggapan dari Marc Marquez sendiri. Kebahagiaan Marc Marquez dengan Ducati GP25 menjadi kelegaan bagi para petinggi mereka. Keputusan untuk memboyong Marquez di tim pabrikan musim depan secara efektif membuat mereka kehilangan Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi, sementara tim satelit Pramac juga hengkang. Artinya, taruhan Ducati pada Marc Marquez tahun depan memiliki resiko tinggi. Mauro Grasili mengatakan, saya bukan teknisi, tapi tujuan untuk tes adalah untuk mendengarkan perasaan pertama terhadap motornya. Saat Marc Marquez masuk ke dalam box, hal pertama yang dikatakan adalah, saya suka motornya. Bagi saya, itu melegakan. Sejak awal, kami berusaha agar dia bisa masuk ke dalam tim dengan negosiasi dengan manajernya untuk bisa menyepakati banyak hal seperti sponsor. Melihat hasil kerja yang dimulai beberapa bulan lalu adalah emosi yang unik. Melihatnya di jalur yang benar dan melihatnya di dalam box bersama kami adalah emosi yang indah. Hari pertama Marc Marquez mengenakan warna merah adalah awal perjalanan bersama Pecco Bagnaia, bintang di tim resmi Ducati. Keduanya dibekali mesin yang sama, motor terbaik di MotoGP. Bagnaia dan Marc Marquez sama-sama mengincar gelar juara tahun depan. Saya melihat mereka berbicara satu sama lain. Saya melihat mereka berbagi perasaan, bahwa mereka memiliki perasaan yang sama saat bersepeda. Mereka berdua adalah profesional, tapi itulah yang kami inginkan. Kami ingin kedua pembalap sama-sama berkontribusi pada pengembangan motor dan kesejahteraan tim. Tapi melihat mereka berbincang, melihat mereka berbagi banyak hal dan bersama-sama dengan cara yang sangat jernih, memiliki pemikiran yang sama saat bersepeda, merupakan pengakuan pertama atas pekerjaan yang mulai kami lakukan. Ketika dua orang terpenting dalam tim, yaitu para pembalap, memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan yang kami cari, maka saya yakin bahwa meskipun tidak selalu mudah, ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk tahun depan. So, GP25 bisa dibilang cocok untuk semua pembalap pabrikan saat ini. Tentu, Ducati memiliki senjata yang bagus untuk tahun depan, baik dari segi mesin maupun pembalap. Tapi juga, tentu dua senjata itu juga bisa saling melukai. Bagaimana kira-kira keseruan tahun depan? Akankah terjadi seperti Rossi Lorenzo di Yamaha? Lalu, siapa yang akan menjadi Lorenzo-nya dan siapa yang menjadi Rossi-nya? Yang akhirnya, salah satunya harus pindah dari tim yang saat ini atau pensiun. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.